7 pemandangan unik tata surya versi on the spot. Siapa yang menyangka ternyata ada kupu-kupu di luar angkasa? Teleskop luar angkasa Hubble milik NASA berhasil mendapatkan gambar nebula kembar berbentuk sayap kupu-kupu. Kumpulan debu, gas, dan plasma dalam awan antar bintang ini tersusun atas 90% nitrogen, helium, sisa oksigen, dan lain sebagainya. Kupu-kupu ini adalah jet nebula kembar yang diberi nama PNM2-9. Inisial M pada nama ini mengacu pada Rudolf Minkowski, astronom Jerman Amerika yang menemukan nebula pada 1947. Sedangkan PN mengacu pada fakta bahwa M2-9 adalah nebula planet. Cangkang gas bercahaya dan meluas yang terlihat jelas pada gambar ini mempresentasikan tahap akhir kehidupan bintang tua dengan masa rendah hingga menengah. Bintang ini tak hanya melepaskan lapisan terluarnya, tapi juga mengekspos sisa-sisa inti bintang yang menerangi lapisan-lapisannya. Dan jet nebula kembar ini bukanlah nebula planet biasa, melainkan sebuah nebula bipolar. Galaksi Bima Sakti bukanlah satu-satunya galaksi di semesta ini. Ada galaksi lain dengan pemandangan tak kalah indah. Sebut saja galaksi M104. Galaksi yang mempunyai cahaya halo piring ini terletak di rasi bintang Virgo. Bentuk galaksi M104 sangat unik seperti topi sombrero. Alhasil, galaksi ini juga disebut sebagai galaksi sombrero. Galaksi ini pertama ditemukan pada 1912 ketika astronom menemukan sebuah awan berbentuk spiral atau nebula spiral. Ternyata cahaya tersebut bukan menjadi bagian dari galaksi Bima Sakti, melainkan sebuah galaksi lain yang terpisah dan begitu jauh. Astronom bisa menyimpulkan sekarang bahwa galaksi sombrero sebagai galaksi yang terletak sangat jauh, kemungkinan berjarak 30 juta tahun cahaya. Melihat ukuran galaksi sombrero ini, diperkirakan di dalam inti galaksi terdapat sebuah lubang hitam yang sangat besar. Sebagai pusat tata surya, matahari memiliki energi yang luar biasa. Dari jarak yang sangat jauh, para ilmuwan sepertinya sudah mengenal betul bagaimana sifat dan karakter dari matahari. Dan siapa sangka, kobaran api dengan panas ribuan derajat Celcius di permukaan matahari mampu menghadirkan fenomena lain yang sangat menakjubkan. Salah satunya adalah lompatan lidah api di permukaan matahari. Fenomena ini membuat dunia ilmu pengetahuan tercengang. Pasalnya, sebuah percikan api raksasa dengan bentuk menyerupai sosok malaikat terekam NASA saat melompat di permukaannya. NASA memberikan julukan terhadap letusan yang meliuk-liuk dengan detail menakjubkan ini dengan sebutan The Angel Jump atau lompatan malaikat. Liukan berupa tornado dengan ketinggian 150.000 km dari permukaan matahari ini terjadi selama beberapa jam. Pemandangan unik berikutnya di tata surya adalah penampakan wujud sebuah mata dengan ukuran sangat besar. Berbagai kalangan menyebutnya dengan sebutan Eye of God atau mata Tuhan. Menurut beberapa pendapat, gambaran penampakan yang terlihat sangat jelas ini berasal dari struktur nebula. Nebula di luar angkasa juga biasa disebut dengan nama awan langit karena terdiri dari debu, material, dan gas molekul yang berasal dari bintang mati. Nebula yang dianggap sebagai mata Tuhan ini tercipta dari bintang putih kecil yang tampak seperti titik biru kecil di tengah-tengah penampakan tersebut. Jarak pemandangan ini sekitar 700 tahun cahaya dari bumi. Para astronom menyebutnya sebagai salah satu penampakan paling menakjubkan di luar angkasa. Pemandangan unik tata surya berikutnya adalah cincin Saturnus. Satelit luar angkasa berhasil mengambil potret terbaik dari planet yang mempunyai atmosfer rapat tersebut.
Planet terbesar kedua di susunan tata surya kita ini bukan satu-satunya planet yang dilingkari cincin. Planet Jupiter, Uranus, dan Neptunus ternyata juga memiliki cincin. Namun tidak seperti cincin planet Saturnus. Cincin-cincin planet Jupiter, Uranus, dan Neptunus tidak dapat diamati dengan mudah dari bumi. Lingkaran cincin Saturnus menakjubkan ini terdiri dari 3 lapisan. Lapisan pertama adalah cincin luar berdiameter 273.600 km. Lapisan kedua adalah cincin tengah dengan diameter 152.000 km. Sedangkan lapisan terakhir adalah cincin dalam dengan diameter 160.000 km. Cincin yang mengelilingi planet Saturnus terdiri dari partikel ukuran sebesar debu yang biasa kita temui di rumah-rumah sampai sebesar truk. Semuanya bercampur membentuk sistem cincin. Partikel-partikel pembentuk cincin Saturnus ini diselimuti oleh es. Karenanya lah, cincin ini mampu memantulkan sebagian besar cahaya yang diterimanya dari matahari. Jika ngarai atau jurang terdalam dan terbesar di bumi adalah Grand Canyon, maka ngarai atau jurang terbesar dan terdalam di tata surya ada di Mars, yaitu Valles Marineris. Valles Marineris merupakan fitur geologi yang sangat besar dengan ukuran panjang mencapai 4.000 km, lebar 200 km, dan kedalamannya mencapai 10 km. Ukuran jurang ini 5 kali lebih besar dari Grand Canyon. Nama Valles Marineris sendiri diambil dari pesawat ruang angkasa NASA pertama yang mengorbit Mars pada 14 November 1971 yang menemukan jurang ini. Menurut makalah yang ditulis oleh Giovanni Leone dari Institut Teknologi Swiss, terkuak fakta jika dahulunya ngarai-ngarai di planet merah ini terbentuk akibat aliran lava. Sejak dahulu, para peneliti percaya jika ngarai-ngarai ini terbentuk akibat aliran air seperti yang terjadi pada ngarai seperti di bumi. Leone juga mengungkapkan jika di masa lalu pegunungan Tarsis di Mars telah memuntahkan lava dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga banjir lava tersebut dituding sebagai pengikis lembah dan celah-celah dalam di dataran Mars. Untuk melahirkan teori tersebut, Profesor Leone harus melakukan penelitian dengan mengumpulkan ribuan foto dataran Mars yang dipotret oleh pesawat angkasa milik NASA MRO. Pesawat ini telah mengorbit di sekitar planet Mars sejak 2006. Neptunus, seperti planet gas raksasa lain dalam tata surya kita, tidak memiliki banyak permukaan padat untuk ditempati kehidupan. Tetapi bulan terbesar di planet ini yang diberi nama Triton bisa menjadi tempat yang menarik untuk mendirikan koloni ruang angkasa. Sampai saat ini hanya satu pesawat ruang angkasa yang pernah mengunjungi Triton, yaitu pada 1989, di mana Voyager 2 terbang melintasi sistem Neptunus dan berhasil memotret belahan selatan dari Triton. Gambar menunjukkan bahwa permukaan Triton yang sebagian besar terdiri dari batu dan es nitrogen memiliki kawah dan daerah halus yang berdampingan. Daerah-daerah halus ini adalah hasil dari geyser atau semburan debu dan gas nitrogen yang meletus dari kerak Triton. Letusan ini kemudian perlahan tertiup di sekitar permukaan Triton oleh atmosfernya yang tipis. Seperti inilah pemandangannya.